WVI itu dunia saya lah. Karena dalam arti karena WVI saya bisa mengenal dunia gitu. Karena WVI saya punya mimpi untuk menjadi dokter spesialis anak. Welcome to Wahana Visi Indonesia's podcast bersama dengan saya Becky Tumewu. Dan seperti cita-cita kami, our days to end child's poverty. Nah, selamat kembali lagi di podcast ini. Dan saya Becky Tumewu adalah Hope Ambassador dari Wahana Visi Indonesia. Dan senang sekali bisa jadi Hope Ambassador dan bergabung dengan Wahana Visi Indonesia sejak tahun 2009. Wow. Aduh, kayak iklan-iklan restoran ya. Sejak tahun gitu. Nah, teman-teman, biasa ya kita akan ngobrol tentang apa sih Wahana Visi Indonesia, seperti apa pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Jadi untuk teman-teman yang masih kurang akrab dan belum terlalu kenal, Wahana Visi Indonesia ini adalah satu LSM yang mendedikasikan pelayanannya untuk anak dan masyarakat yang menjadi kelompok paling rentan nih ya. Dan adanya juga di tempat yang paling rentan juga. Salah satunya adalah bagian paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, banyak ya yang berpendapat, kalau saya ngobrol-ngobrol atau mengikuti berita-berita gitu ya, banyak yang berpendapat bahwa dengan segala keterbatasan yang ada di sana, pasti deh anak-anak itu susah untuk menggapai cita-cita atau bekerja sebagai profesional ya. Akses untuk layanan kesehatan, layanan pendidikan itu aja pastinya sangat menantang ya, challenging banget. Nah, bagaimana seorang anak Papua dengan segala keterbatasannya bisa ikut berkarya dan nantinya di masa mendatang berkontribusi. Nah, tapi ya nggak semuanya begitu. Dan ini menjadi harapan untuk kita semua bisa menjadikan pemerataan pendidikan dan layanan untuk anak-anak di seluruh penjuru Indonesia. Nah, ini nih adalah kisah hidup dari tamu saya berikut ini. Seorang anak Papua ya, yang mendapatkan beasiswa, hebat gak sih, untuk kuliah di Cina. Dan kuliahnya itu adalah kuliah kedokteran. Coba kita sambut siapa lagi kalau bukan Egy. Ya ampun Egy, ini berkat banget loh buat saya ketemu sama Egy. Ya, seneng Gi? Saya sangat senang sekali ya. Tarik nafas dulu Gi. Tenang, kita ngobrol-ngobrol Gi, santai. Dan saya kepingin lebih kenal Egy dan juga belajar dari Egy. Dan juga nih teman-teman yang ngikutin podcast ini bisa juga mengambil inspirasi nih dari apa yang udah Egy jalanin. Perkenalan dulu dong ya, biar singkat-singkat. Kan saya taunya bintang tamu saya siapa hari ini? Egy Kak gitu. Egy Bubek. Egy, nama lengkapnya siapa Gi? Iya, nama lengkap saya Alkana Ginia. Biasa dipanggil Egy. Oke. Apa artinya nama itu? Tahu nggak? Nggak tahu. Orang tua yang kasih nama Kak. Pokoknya udah dikasih nama sama orang tua ya. Iya. Asal dari mana Gi? Iya, saya dari Kerom. Kerom? Iya. Provinsi Papua. Iya. Desa Wonorejo. Oh Ya. Oke. Itu sebelah mana tuh Wonorejo? Perbatasan, bisa dibilang dekat perbatasan Papua Nugini lah. Jadi di tengah-tengah Indonesia dan Papua Nugini. Oh berarti jadi udah saya di tengah-tengah. Menuju ke ujung ya? Iya. Menuju ke ujung. ujungnya Iya. Papua ini ya. Oke. Nah kalau orang tua Egy Iya, profesinya apa? Profesi orang tua saya sebagai petani. Petani, nanam Iya. apa? Nanam ya ubi jalar. Oke. pisang. Oke, karena pengen tahu aja kan kalau di Jawa gitu kan nanamnya padi Iya, kebanyakan betul. gitu kan. Iya, betul. Jadi kan kepengen juga tahu kalau di Papua tuh ubi Iya, jalar ubi gitu jalar, ya. iya, ubi jalar. Pisang. Iya, yang umbi-umbian. Oke. Nah, boleh dong Gi diceritain, berarti Egy tuh lahir tahun 1994 ya, 1994.
milenial. Iya. Ya, milenial nih, ya generasi Y ya, Iya, milenial. generasi Y, Nah, iya. seperti apa sih masa kecil kamu, Gi? Ya masa kecil saya lahir dari orang tua yang sangat tegas dan orang tua yang lebih ke pendidikan begitu. Oh, oke. Jadi lingkungan saya itu terlalu Strict. ya strict. Heeh. Jadi orang tua yang begitu strict, jadi akhirnya biasanya kalau ke sekolah pulang itu ya ikutin aturan orang tua begitu. Oh, nggak boleh Ya, nakal ya? Iya, nggak boleh. Gitu. Tapi nakal nggak? Nakal sih. Nakal. Jadi kalau dengan orang tua ya pura-pura baik. Oh gitu. Iya juga. Iya, anak kecil emang banyak yang Iya, begitu, ya kan? gitu, Itu lumrah Iya. ya. Berapa bersaudara ya? Saya 2 bersaudara. Oh, 2 bersaudara. Iya. Adik kakak? Saya kakak Oh, kamu kakaknya. Adik kamu perempuan, laki-laki? perempuan. Perempuan. Oke. Nah, terus nih yang unik lagi ya teman-teman. Egi ini adalah anak sponsor nih. Iya benar. Anak sponsor WVI ya. Benar sekali. Waktu itu umur berapa? Gimana ceritanya bisa jadi anak sponsor tuh, Gi? Iya, jadi saya waktu itu kelas 2 SD di umur 7 tahun. Dan saya jadi anak sponsor itu sebenarnya itu keinginan saya ya. Oh, Karena gitu. ya awalnya itu kan ada senior saya. Jadi dia senior ini adalah saudara saya sendiri. Jadi dia punya orang tua asuh kan, selalu orang tua sponsornya dari Kanada. Oh. Sering kirimin foto apa gitu kan. Saya sempat jelas gitu sama dia. Wah, enak sekali nih. Dia sering dapat ini foto dari orang tuanya. Iya. Terus sering dikirimin bantuan apa buku apa segala macam kan. Iya. Jadi akhirnya saya juga ingin seperti Punya. dia begitu. Padahal baru umur 7 ya. Ya. Cerdas kamu. Iya betul. Karena iya betul. Iya kan? Benar. Jadi akhirnya ya udah saya saat itu dari sekolah umumkan kalau ada WVI. Biasanya kalau WVI datang itu kan diumumkan pas pulang sekolah begitu. Ya, anak-anak WVI jangan dulu pulang. Nanti ada kakak-kakak yang datang mau mengambil data begitu. Udah saya inisiatif untuk tinggal. Dan akhirnya WVI pas saya mau mendaftar, kakak WVI bilang harus ajak orang tua begitu. Orang tua saya sih yang tidak ada. Udah saya ngajak kakek saya. Kayak cepat ayo bantu saya daftar untuk jadi anak sponsor gitu. Oh gitu. Jadi saya didaftarkan dan diterima. Di situ benefit coba. Iya. Dan setelah itu sampai saya sering mengirim surat sama orang tua sponsor saya sampai di kelas 5 SD baru saya mendapatkan surat dari mereka. Oh. Iya, dan ternyata itu sedih sekali, mereka udah tua. Oh gitu. Jadi sekitar 98 suaminya istrinya tua lah begitu. Oh gitu. Iya, dan itu pertama dan terakhir kali saya dapat surat dari mereka. Iya. Waduh. Iya. Jadi kamu disponsori sampai umur berapa? Sponsornya terus terus sampai SMA, tapi dari SD itu udah orang tua asuh ya kalau kita bilangnya di Papua orang tua asuh ya. Jadi orang tua asuh saya udah dari kelas 5 SD saya sudah hilang kabar. Iya, enggak tahu. Oke. Iya, sudah. Jadi sempat ada orang tua baru. Enggak tahu juga, enggak diumumkan. Tapi terus mendapatkan memang support dari WVI. Iya, betul. Oke. Nah, Gi, apa aja sih tantangan yang dihadapi waktu Egi masih kecil? Ya, dan bisa jadi ini juga terkait isu anak ya. Iya betul. Isu anak, apalagi kan ini di Papua yang sangat asing. Kalau kita tuh di kota besar ya sangat asing lah ya, karena kan nggak kenal, nggak tahu gitu. Nah, Egi bisa cerita nih. Kalau tantangan untuk saya di waktu kecil itu palingan pergaulan saya dibatasi. Mungkin orang tua melihat lingkungannya tidak aman gitu ya. Jadinya dibatasi dengan siapa harus berteman begitu. Jadi teman-teman itu saya tidak asal memilih tidak teman. Tidak boleh berteman sama sembarang. Ya. Karena ketika saya berteman dengan sembarang nanti ada sifat buruk yang masuk ke saya. Terus saya terapkan, kamu belajar dari dia ya. Kan orang tua kadang begitu. Jadi itu kalau yang tantangan buat saya, jadi nggak bisa berteman dengan sembarang, tapi dengan teman-teman yang lingkungannya memang sudah ini begitu, sudah jelas. Dan buat isu buat anak-anak pada umumnya. Iya, pada umumnya termasuk ada tingkat saya yang saya tahu cerita dari mereka itu
di Papua itu khusus mungkin di tempat saya yang saya perhatikan itu orang tua lebih tidak memperhatikan kondisi anaknya. Oke, Jadi, kondisi anak yang dalam terkait dengan apa? Dalam kayak tumbuh kembang anak, terus pendidikan, anak-anaknya tidak diperhatikan. Jadi kayak mereka melahirkan anak, terus kalau sudah bisa berjalan, berarti udah bisa hidup sendiri begitu. Seperti itu. Jadi lepas aja gitu. Ya, parentingnya kurang begitu. Dilepas aja begitu. Akhirnya makan? Iya, makannya mereka cari sendiri begitu kan, kasihan. Gitu. Iya. Yang saya perhatikan gitu, dan akhirnya mereka juga dalam pendidikan kan terganggu. Betul. Jadinya pendidikan mereka, dan kadang itu mereka kadang cerita bahwa saya mau lanjut tapi orang tua saya tidak mampu, orang tua saya tidak mendukung. Itu kembali seperti itu. Terus kadang ada saking tidak mampu untuk sekolah, kadang mereka menikah di usia dini. Iya. Itu dinikahin, dijodohin atau bagaimana tuh, Gi? Iya, kadang ada yang dijodohkan, ada yang memilih jalannya lah begitu. Udahlah, saya sudah begini gitu. Orang tua tuh nggak mendukung saya di pendidikan, nggak mendukung saya, nggak support saya. Akhirnya mereka memilih jalannya sendiri begitu. Nah, Gi, itu kalau kamu bilang usia dini tuh usia berapa, Gi? Usianya bisa mereka 14 gitu? Iya, sudah masuk puber itu udah mungkin mindset di Papua itu pada umumnya yang di daerah saya itu mindsetnya kalau dia sudah remaja itu udah siap untuk dinikahkan begitu. 12 gitu? Iya, 12. Udah pokoknya udah menstruasi itu udah. Iya, seperti itu. Jadi mindset seperti itu yang harus di ini. Dan yang berikutnya mungkin miras. Apalagi kita di perbatasan kan. Jadi ganja itu mudah sekali masuk. Jadi narkoba, miras. Gitu ya. Iya, betul. Waduh, jahat sekali. Iya, benar. Ya kan? Iya, benar. Benar-benar ngerusak. Sangat. Udah dari kecil asupan gizinya tidak baik. Iya, betul. Kemudian pembangunan mentalnya, ya bukan dikatakan gimana ya, bisa jadi memang karena orang tua juga nggak ada akses. Benar. Ya kan, benar ya? Benar. Tidak ada akses kepada pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Kemudian diperparah dengan adanya pergaulan yang udah terkena pengaruh adanya narkoba, adanya miras dan lain-lain gitu ya. Iya, benar sekali itu. Nah, waktu itu walaupun kamu masih kecil gitu ya, Gi, kamu ngelihatnya gimana? Kayak apa menurut kamu tuh apa yang terjadi di sekitar kamu? Kayak ngelihatnya ya mungkin saya lebih menyalahkannya itu orang tuanya. Maksudnya kenapa orang tuanya mungkin harus diedukasi. Karena kalau nggak diedukasi akhirnya menjerumus ke anak-anaknya begitu. Jadi kalau untuk menjadi seorang orang tua itu harus bertanggung jawab, jangan hanya setelah hanya melahirkan aja taunya gitu ya. Terus gak diperhatikan masa tumbuh kembang anaknya gitu. Nah berarti, Gi, kalau kata kamu tadi orang tua saya sangat strict, itu adalah berkat. Iya, benar ya. Benar. Karena dengan striknya orang tua kamu jadi dibatasi. Iya, benar. Nggak boleh bergaul sembarang dan lain-lain karena takut, karena tahu ada banyak ini ya, banyak pengaruh jelek. Iya, benar. Nih, aku mau nanya lagi, orang tuamu tuh pendidikannya apa? Apakah mereka sekolah? Iya, kalau mama bidan. Pantes ya. Setidaknya ada dasar pendidikan yang cukup baik gitu ya. Nah, Gi, kita balik lagi nih ya. Apa yang dilakukan WVI waktu itu, Gi? Dan ya jadi WVI ada di daerah kamu gitu ya, memberikan layanan, memberikan pendampingan. Kemudian pengalaman yang berkesan buat Egy terkait dengan adanya WVI ini. Banyak sekali ya kalau mau dibilang. WVI itu sangat selama bekerja di Kerom itu sangat berjasa buat kita anak-anak begitu. Karena dampaknya itu ketika di saat ini, di saat ini yang saya lihat ketika WVI lepas, anak-anak udah mulai bebas gitu ya. Udah tidak terkendalikan. Tapi ketika bersama WVI itu semuanya bagus karena kita memiliki WVI memberikan dampak positif. Contoh mereka dari SMP itu kita sudah diajarkan bahaya narkoba. Dan itu kita punya kelompok yang kita dibentuk sama WVI itu seperti
peer educator atau pendidik sebaya. Setelah itu diganti ARSA, Aksi Remaja Stop AIDS. Terus kita ada karena AIDS itu tinggi kan benar di Papua, ya, kasus kan? saat itu AIDS-nya sangat tinggi, benar. Terus setelah itu kita mendapat pelatihan dan setelah kita mendapat pelatihan, kita juga akan menyiarkan di radio, di RRI sama di Hutan Kayu itu sekali di Jakarta Timur ya kalau tidak salah. Iya, betul. Ya di situ. Jadi WFI sangat berdampak positif buat kita, banyak sekali yang mereka lakukan. Iya. Akhirnya anak-anak yang tidak, contoh juga buat anak-anak yang tidak mampu dibantu, yang tidak punya sepatu dibelikan. Jadi punya alas sepatu untuk bisa pergi ke sekolah, beraktivitas, main bola, gitu ya. Benar. Buku, tas, semua disiapkan. Jadi bisa jadi atau bisa dikatakan dengan hadirnya WFI, anak-anak Papua bisa kembali menjadi anak-anak seperti benar sekali, Kak. Semestinya gitu ya. Benar. Itu benar sekali. Iya. Nah, Gi, apa yang hal-hal yang Egi dapat pelajari gitu atau yang bisa Egi ambil saat berkegiatan bersama dengan WFI dan bertahan sampai sekarang di dalam dirinya Egi? Iya, benar. Kalau untuk saya simpulkan WFI itu saya sedikit terharu ya. Aduh, nggak apa-apa. WFI itu dunia saya lah. Karena dalam arti karena WFI saya bisa mengenal dunia gitu. Jadi yang berkesan sekali itu, yang sangat berkesan buat saya itu ketika saya nggak tahu Jakarta itu seperti apa ya. Karena anak desa itu kan punya keinginan, wah ibu kota negara begitu. Terus mungkin kalau orang kota maunya ke pedalaman, ke desa-desa yang terpencil apa. Kalau kita sih, itu kita udah pernah lihat lah yang seperti itu. Tapi kita mau lihat keindahan kota itu seperti apa. Dan yang berkesan buat saya sekali itu waktu SMP kelas 2, pertama kali saya ke Jakarta dan di situ kita ada 4 orang, saya sendiri yang SMP, 3-nya kakak kelas saya, tapi SMA, perwakilan Kabupaten Jayapura dan Kerom. Di situ kita kumpul dan di Hutan Kayu situ menjadi penyiar pertama. Jadi saya jadi penyiar buat ini pendidik sebaya itu buat saya kesan tertanam yang gitu. Peer educator ya. Konsepnya bagus ya. Konsepnya sangat bagus. Jadi punya sangat akhirnya dengan WFI saya bisa melihat dunia lah, saya bisa melihat Jakarta, saya bisa lihat daerah mana yang saya tidak pernah lihat, saya bisa di Jayapura yang tidak pernah masuk, mungkin hotel yang mahal buat saya itu, saya bisa menginjakan itulah. Jadi WFI itu sangat nggak bisa dikatakan. Coba saya mau pegang tangan kamu dulu. Aduh, ini sampai tangannya dingin gitu ya, Egi ya. Oke, Gi. Nah, jadi WFI itu adalah dunia untuk Egi dalam arti membuka wawasan dan kesempatan gitu ya untuk bisa belajar dan meningkatkan kualitas diri. Iya benar. Dan satu hal yang saya mau bilang kakak juga, karena WFI saya punya mimpi untuk menjadi dokter spesialis anak. Nah, tuh dia tuh keren banget. Ayo tepuk tangan dong buat Egi. Ini semua yang lagi lihat podcast kita nih harus ikut tepuk tangan nih. Jadi Gi, sekarang kamu, nah ini dia nih. Ceritain coba Gi, bagaimana sampai Egi itu bisa punya keinginan ini, punya mimpi yang begitu besar, jadi dokter, lalu sekarang mau ambil spesialisasi. Jalannya gimana nih? Ceritain. Gak apa-apa rada panjang. Seneng saya dengernya nih. Jadi saya ingin menjadi seorang dokter itu ketika mulai dari SMP itu pas kami belajar yang seperti saya bilang ke kakak, kita diajarkan materi tentang kesehatan reproduksi, tentang nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, IMS, terus sama HIV dan AIDS gitu kan. Disitulah timbul niat saya, saya harus jadi dokter gitu. Karena materi-materinya bersangkutan dengan ilmu kesehatan. Dan ada seorang dokter, bukan ada dokter juga, terus ada dari WFI dari Jakarta juga kalau nggak salah itu Kak Bunga, tapi mungkin saya tidak terlalu ini karena masih kecil, saya belum ingat pasti. Dia pernah membawakan materi tentang IMS dan katanya kalau IMS itu infeksi menular seksual ya Kak. Dan itu sangat
rentang banyak dokter yang tidak mau memeriksa orang-orang seperti itu. Akhirnya saya bilang, wah kenapa mereka juga manusia begitu. Betul. Kan kita diciptakan sama Tuhan gitu. Jadi masa kita nggak peduli sama orang-orang seperti itu. Ya meskipun mereka salah kita harus kasih inilah. Benar. Dari situ, wah kalau mereka nggak mau, kenapa saya enggak begitu. Saya aja. Iya saya gitu aja ya. jadi dokternya. Terus orang-orang seperti itu biar datanglah, sama saya lah, kita nggak boleh membeda-bedakan lah, maksudnya ini orang penyakitnya parah atau tidak gitu kan. Seperti itu. Dari situ timbul kemauan saya untuk menjadi seorang dokter. Orang-orang seperti itu harus saya layani begitu. Nah, jadi dari SMA lulus SMP, kemudian kamu lulus SMA dong. SMA. Lulus terus masuk kedokteran. Waktu itu di mana? Awalnya kedokternya di Jerman, tapi karena ada bermasalah dengan pemerintah Papua, akhirnya pemerintah Papua memutuskan untuk yang kedokteran di China, yang lainnya di Amerika sama di Filipina. Wow. Jadi, jadi sekarang Gi, kamu udah sekolah nih ke Cina nih, ya? Cinanya di sebelah mana? Saya di bagian Zhejiang Province. Kamu berbahasa Mandarin? Ya, dikit-dikit. Iya, Itian lah. Sedikit-sedikit. Gitu ya. Wah, luar biasa ya. Saya lagi nyari-nyari nih kata-kata nih, tapi taunya wah ini doang gitu. Nah, apa nih Gi, challenge-nya waktu kamu ke Cina pertama kali gitu? Ada ini nggak? Ada kayak shocknya, katanya kan bisa jadi. Nah, ke Jakarta aja waktu itu pas SMP sekarang ke Cina pula gitu kan? Adakah culture shock atau pengalamannya gimana nih? Iya, jadi orang kalau di Indonesia kan pikir orang Cina itu jahat ya. Jadi maksudnya pelit, jahat, terus ateis dan segala macam ya. Pokoknya yang buruk-buruknya lah dibilang gitu. Ada inilah ya, ada judgment tersendiri gitu ya. Gitu. Tapi pada saat saya menginjakan kaki di China di sana itu ternyata orang-orangnya welcome sekali gitu. Mereka malahan bilang, wah ada orang luar begitu. Wah, boleh saya pegang rambutmu? Boleh dicocokin kulitnya. Beda banget nih beda gitu banget pasti. Gitu, ya kalau saya kan berpikir positif aja. Udah enggak apa-apa kok sentuh aja begitu. Kok sentuh. Tapi kalau mungkin teman-teman yang dari bukan Asia yang mungkin tidak punya selera humor tersinggung gitu. Wah, dia kenapa dia gitu. Tapi kalau bisa jadi karena mereka polos-polos begitu kan? Benar orang Cina. Gitu kan? Dan mereka itu benar-benar kalau sudah dekat, yang saya pelajari dari karakter mereka, kalau kita sudah dekat itu sudah dianggap pokoknya keluarga begitu. Dilayani. Bahkan saya di kantin saya itu ada seorang nenek, dia selalu suapin saya. Even saya tidak mau makan, dia tetap suapin pakai sumpit. Cek gitu. Gitu. Nah, makan. Ya ampun. Aduh, ini banyak orang-orang bagaimana nih. Sayang banget dia sama kamu, Gi. Si nenek ini. Dia yang nenek. Punya kantin atau Tidak, bagaimana? dia cleaning service di situ. Jadi nggak apa-apa. So sweet ya sebenarnya ya. Iya, jadi orang sana itu ternyata cocok lah, baik sekali lah. Yang dibilang itu semua kayaknya tidak. Mungkin saya bertemu sama orang baik jadi. Iya betul. Dan niat yang baik. Iya betul. Ya, karena kalau kita punya niat baik. Apapun yang datang pada kita mestinya juga baik. Iya benar. Ya kan benar. Itu kan Tuhan sudah atur demikian. Benar. Nah, Gi, berapa tahun kamu di Cina sekolah itu? Saya 5 tahun. 5 tahun. Oke, nah setelah itu kamu kembali. Nah, kemudian gimana tuh perjalanan studi kamu? Jadi balik. Jadi sebenarnya saya lulus di tahun 2021. Tapi karena corona, jadi harus kan itu suasananya saat itu harus koas. Benar. Dan saat mau koas corona di bulan Januari. Akhirnya seluruh internasional yang mau pulang boleh. Yang tidak mau pulang di China saja. Akhirnya sudah kami dari provinsi kita suruh yang anak-anak Papua boleh pulang. Itu berapa orang dari Papua? Kalau dari tempat saya sendiri cuman 3 orang. Tapi kalau daerah lain kira-kira berapa ya? 15 kan? 15 ke atas begitu ya Kak. Lupa. Ada 15 harapan bangsa tuh. Ya amin. Ya. Iya, jadi disuruh pulang dan akhirnya
stuck sampai sekarang. Ya udah, kita graduationnya di tahun 2022. Oke. Jadi graduation online gitu. Iya, graduationnya online. Koasnya tidak. Koasnya di Makassar kan. Koasnya akhirnya di Makassar. Wow, luar biasa. Nah, Oke, jadi masih ada nih cita-cita berikutnya. Benar. Pengen ngambil spesialisasi. Iya, benar. Spesialisasi anak. Iya. Tapi sekarang Egy aktivitasnya apa? Sekarang aktivitas saya sementara ini di kampung, saya membantu anak-anak yang belajar bahasa Inggris. Kasih les lah, kayak buang kayak inilah untuk ajarin, karena anak-anak kan dibiarkan begitu saja. Jadi orang tuanya mereka bilang, ayo Miss tolong ngajarin gitu. Ini terus terlibat dalam kampung Karang Taruna gitu. Jadi untuk membuat perubahan lah di kampung saya dulu. Gitu. Jadi kalau dulu ibaratnya Egy adalah bagian dari anak kecil-kecil itu. Benar. Sekarang kamu udah menjadi kakak yang bisa melakukan perubahan dengan mengumpulkan mereka dan memberikan apa yang mereka tidak dapatkan dari orang tua mereka. Betul ya? Oke. Nah Gi, harapan nih untuk anak-anak Indonesia. Ya, harapan saya buat anak-anak Indonesia itu yang harus punya mimpi. Selalu saya mimpi bukan saat kita tidur, tapi mimpi itu saat kita bangun, kita harus punya niat. Mimpi itu sama seperti vision kita. Kalau kita punya tujuan, kita harus mengejar itu. Dan kita harus lakukan, jangan dibiarkan begitu. Kita harus bertindak gitu. Kita harus, karena orang yang punya mimpi dan tidak punya mimpi itu kita bisa lihat loh Kak. Kalau menurut saya sih Kak. Iya, gimana? Menurut saya kalau orang yang punya mimpi itu apapun resiko, tantangan, dia tetap mau mengejar itu begitu. Pun badainya dia tetap, oh iya saya belum mencapai tujuan itu begitu. Dan dia punya niat untuk merubah itu semua, setelah dia mencapainya dia merubah semua lingkungannya. Sedangkan orang yang tidak memiliki mimpi mungkin dia mencapai apa yang dia tujukan, tapi dia hanya untuk keperluan pribadi dia gitu. Hanya dia tidak mau menjadi dampak buat lingkungannya seperti itu. Padahal kuncinya adalah dalam hidup kita mestinya berkontribusi. Betul, gitu Kak, ya. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi Kak? Nah itu dia ya kan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Oke, nah berarti harapan Egy untuk anak-anak Indonesia adalah tetaplah bermimpi. Harus punya mimpi ya. Jadi jangan cuman ngejalanin hidup seperti begini-begini aja. Jangan pasrah-pasrah aja, tapi harus ada sesuatu yang, karena katanya juga di saat kita punya mimpi, di saat kita punya harapan, di saat itulah sebenarnya kita masih punya alasan untuk tetap berjuang. Benar Kak, itu benar betul, ya. Oke, nah apa yang ingin Egy lakukan nih berikutnya untuk giving back to the community? Yang saya mau lakukan saat ini itu saya karena kebetulan di kampung saya kena kasus ketua Karang Taruna kita masuk penjara karena kasus miras penjualan ganja tadi. Akhirnya dipercayakan dari kepala kampung kalau untuk harus jadi ketua Karang Taruna, dan di situ saya sangat ini impian saya gitu, maksudnya ini bisa, kan harus kita yang ini. Betul. Kan jadi kepala desa ya bilang kamu harus didik anak-anak yang remaja ini karena tempat kita kan seperti saya bilang Kak, perbatasan PNG kan. Jadi banyak sekali hal negatif yang ini. Jadi kita harus merubah itu. Jadi makanya saya bilang ini pas ini. Begitu, jadi saya mau kontribusi buat desa saya bahwa membawa anak-anak muda untuk mungkin lebih ke kayak punya taman baca, punya live musik, seperti itu. Ya seperti ala kadarnya orang kota begitu. Benar. Ya, harus merubah itu semua begitu. Jadi ada yang bisa dilakukan lah ya gitu ya, supaya anak-anak ini bisa lebih punya punya sarana untuk mewujudkan mimpi mereka. Atau bisa jadi mereka belum ada mimpinya nih. Ya kan? Benar Kak. Kalau banyak ada bacaan dan lain-lain, bisa jadi mereka akan lebih kebayang nih mau mimpinya apa gitu ya. Oke. Aduh, luar biasa loh. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Egy. Tapi
Saya seneng banget nih Gi bisa ketemu kamu. Makasih, Saya kan Kak. juga dari tahun 2009-2010 itu saya adalah orang tua sponsor di WVI. Saya punya anak-anak. Sekarang saya punya anak-anak di Papua. Saya mulai dengan anak-anak di Indonesia Timur lah. Ada di Sumba, ada di Kalimantan dan lain-lain. Kemudian saya juga waktu itu di NTT Flores. Nah, saya ketemu sama anak sponsor saya. Bahkan saya beruntung sih Gi, saya sebagai orang tua sponsor juga mendapatkan anak yang didukung oleh orang tuanya. Karena ya Egy sebagai anak sponsor ya, kan tahu ya kadang-kadang orang tua pun mau dibantu, mereka lebih suka anaknya kerja di ladang bantu mereka gitu. Iya, itu benar. Daripada sekolah gitu. Jadi menurut saya kayak orang tuanya Egy beruntung mendapatkan orang tua yang seperti orang tuanya Egy ini. Dan saya juga beruntung mendapatkan anak sponsor yang orang tuanya juga berpikiran lebih maju gitu. Jadi terakhir pertama kali saya ketemu anak sponsor saya masih kecil banget. Lagi kena TBC waktu saya datang. Tapi dia udah tunjukin dia pinter minum obat dan lain-lain. Sampai akhirnya saya ketemu dia terakhir. Dia sudah di kota besar waktu itu karena melanjutkan SMA. Nah ini saya mau ketemu lagi nih, mau tahu lagi nih kayak gimana gitu. Jadi walaupun daerah layanannya sudah kan WVI gitu ya, membangun kemudian sampai cukup stabil, dibiarkan untuk belajar meneruskan pembangunan tersebut, betul ya? Gitu. Jadi saya senang banget ketemu sama Egy dan saya mendoakan agar apa yang Egy cita-citakan yang begitu bagus, begitu indah, begitu sangat tidak egois. Kamu berpikir tidak hanya untuk dirimu sendiri tapi juga untuk semua orang yang bisa kamu berikan pengaruh baik kamu. Itu keren banget. Jadi saya akan doakan supaya semua mimpi kamu akan terwujud. Dan tentu kita doakan juga WVI supaya bisa terus menjalankan aksi-aksi dan berkarya untuk anak-anak Indonesia. Yeay! Oke, Gi, satu terakhir nih buat nutup. Apa yang Egy bisa sampaikan kepada teman-teman generasi muda, mau ini anak Papua, apakah ini anak Jakarta, pokoknya anak Indonesia, generasi sekarang. Generasi sekarang yang saya mau sampaikan. Iya, ini yang lagi dengerin kita nih. Iya, buat generasi muda harus lebih semangat untuk belajar. Karena generasi sekarang itu susah untuk dibentuk karena adanya gadget gitu kan. Jadi lebih ke ini. Bahkan sudah masuk di pedesaan. Saya tinggal di daerah pedesaan saja udah masuk ya seperti itu, pengaruh dari kota ke desa. Desa aja udah kayak gitu, apalagi kota begitu. Jadi lebih harus lebih banyak membaca. Harus kita kembalikan dunia membaca itu. Jangan membaca dari elektronik tapi baca dari buku yang sudah di ini. Karena kalau di buku kita bisa mengingatnya, tapi kalau di elektronik cepat saja kita lupa begitu. Jadi lewat ya. Iya, kelewat begitu. Oke, nah tuh generasi muda, ayo kembalikan kebiasaan membaca. Tuh ya. Thank you so much Egy, terima kasih. Nah, jadi terima kasih Egy. Itulah tadi ya teman-teman pembicaraan kita, obrolan saya dengan Egy. Dan ini menginspirasi sekali kalau saya tadi catat sesuatu yang sangat mengena bahwa ayo kita gak boleh berhenti bermimpi, bahwa hidup itu harus punya mimpi. Dan mimpi itu bukan hanya saat tidur, justru saat bangun kita harus tentukan tujuan. Dan biasanya tujuan ini harus bisa kita atur strategi untuk mewujudkannya. Nah itulah baru mimpi yang dimaksudkan oleh Egy. Jadi kebayang gak kalau setiap anak Indonesia punya mimpi dan punya sarana prasarana, ya, punya akses pendidikan, kesehatan yang baik, ya kan, untuk dapat mewujudkan mimpinya. Kayak apa hebatnya Indonesia ini. Betul ya? Ya. Nah, jadi itu. Terima kasih Egy, kamu adalah inspirasi yang luar biasa. Terus berjuang, ya. Pokoknya apa yang kamu cita-citakan pasti akan terwujud. Ya. Dan kita harus bangga kita terkait dengan satu organisasi yang sungguh sangat luar biasa, yaitu Wahana Visi Indonesia dengan orang-orang baik di dalamnya. Oke.
Nah, jadi teman-teman demikian ya podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast bersama Wahana Visi Indonesia. Saya Becky Tumewu undur diri. Ingat, Wahana Visi Indonesia's podcast, our days to end child's poverty, and this is a very important message. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.